Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang bermaksud, sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat, dan barang siapa yang tidak memelihara solat, maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya. Tabyinul Maharim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa 10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaranya orang lelaki yang sholat sendirian tanpa membaca sesuatu. Orang lelaki yang mengerjakan sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya. Orang lelaki yang melarikan diri. Orang lelaki yang minum arak tanpa mahu meninggalkannya, taubat. Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya. Orang perempuan yang mengerjakan sholat tanpa memakai tudung. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya. Orang-orang yang suka makan riba. Orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Sabda Rasulullah yang bermaksud, barang siapa yang sholatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya sholatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Allah dan jauh dari Allah. Hasan radhiyallahu anhu berkata, kalau sholat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan pada hari kiamat nanti sholatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk. Seorang ahli ibadah bernama Isam bin Yusuf, dia sangat warak dan sangat khusyuk sholatnya. Namun dia selalu khawatir kalau ibadahnya kurang khusyuk dan selalu bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih ibadahnya, demi untuk memperbaiki dirinya yang selalu dirasakan kurang khusyuk. Pada suatu hari, Isam menghadiri majelis seorang abid bernama Hatim al-Isam dan bertanya, "Wahai Aba Abdurrahman, bagaimanakah caranya Tuan sholat?" Hatim berkata, "Apabila masuk waktu sholat aku berwudu, zahir dan batin." Isam bertanya, "Bagaimana wudu, zahir dan batin itu?" Hatim berkata, "Wudu, zahir sebagaimana biasa, yaitu membasuh semua anggota wudu dengan air. Sementara wudu, batin ialah membasuh anggota dengan 7 perkara. Bertaubat, menyesali dosa yang dilakukan, tidak tergila-gilakan dunia, tidak mencari, mengharap pujian orang, ria. Tinggalkan sifat berbangga, tinggalkan sifat khianat dan menipu. Meninggalkan sifat dengki." Seterusnya Hatim berkata, "Kemudian aku pergi ke masjid, aku kemaskan semua anggotaku dan menghadap kiblat. Aku berdiri dengan penuh kewaspadaan dan aku bayangkan Allah ada di hadapanku, surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, malaikat maut berada di belakangku, dan aku bayangkan pula bahwa aku seolah-olah berdiri di atas titian, Siratul Mustaqim, dan aku menganggap bahwa solatku kali ini adalah solat terakhirku, kemudian aku berniat dan bertakbir dengan baik. Setiap bacaan dan doa dalam solatku faham maknanya, kemudian aku ruku, dan sujud dengan tawadu, aku bertasyahud dengan penuh pengharapan dan aku memberi salam dengan ikhlas. Beginilah aku bersolat selama 30 tahun. Apabila Isa mendengar, menangislah dia karena membayangkan ibadahnya yang kurang baik bila dibandingkan dengan Hatim.